Halo sobat YouTube i7 Project, kembali lagi di video YouTube-nya kita. Di video kali ini kita bakalan ngulik sedikit tentang alat yang bisa digunain untuk ngevlog ataupun yang baru saja kita punya nih. Di sini kita ada punya Bipro. Nah, jadi buat sobat i7 Project, buat yang baru gabung, thank you banget sudah nonton video ini, dan terima kasih banyak ya buat yang kemarin. Buat sobat juga udah pada subscribe channel kita, terus udah kalian bantu support ya buat channel kita juga. Jadi di video kali ini kita bakalan nge-review Bipro, ini action cam dari Bipro. Jadi ini bakalan kita review dan kita mau ngeliat juga ya buat di dalamnya isi dari kotaknya apa aja, dapat kita aksesoris tambahan, terus untuk space-nya itu gimana dan untuk kegunaannya seperti apa, karena kita masih awam banget ya untuk action cam ini tadi. Terus ini dari brandnya Bipro 5 yang Alpha Edition. Ini yang udah lumayan ya, dia udah Mark 2S. Nah, jadi sebelum kita lanjut untuk nge-review barang yang ada di depan kita ini sekarang, jadi buat teman-teman dan buat yang baru gabung juga nonton di i7 Project, langsung aja kalian subscribe channel kita ini, oke? Karena kalian subscribe channel ini merupakan salah satu juga untuk memotivasi dan membuat kita semangat untuk ngonten terus. Oke, langsung aja kita lanjut nge-review action cam yang sudah kita siapin di sini. Nah, jadi buat sobat-sobat, kita setiap pembeliannya dari CB action cam yang kita di depan kita sekarang, kita memang sudah dapat aksesoris tambahan di luar dari dapat dari aksesoris yang ada di dalam kotak. Jadi kita tuh dapat 2 tambahan lagi, ya ini namanya mini pod monopod, dan di sini kita dapat juga yang khusus untuk bagnya juga, untuk tas tempat penyimpanan si action camnya juga. Nah, jadi sebelum kita tunjukin nih yang bagian sini, yang 2 ini, jadi kita sama-sama ngecek aja dulu untuk kelengkapan dan apa aja sih dapatnya dari aksesoris action cam yang ada di sini tuh. Nah, nanti langsung aja kita lihat bareng-bareng. Oke, jadi yang ini kita simpan dulu, kita pinggirin dulu ya. Ini kita pinggirin dulu. Nah, jadi kita review yang satuin dulu. Nah, jadi kita langsung aja ngecek barang yang ada di sini. Nah, ini dia. Nah, jadi kita sama-sama coba keluarin dulu. Oke, ini dia. Langsung kita lepas si action camnya dulu. Kencangan nih kita masangnya kemarin, jadi agak susah ya buat sobat-sobat untuk membuka. Oke, ini dia. Nah, jadi setiap kita buka itu langsung aja kita balikin ke sini, karena takutnya ntar berserakan, jadi hilang ntar barang-barangnya. Nah, jadi buat sobat ini ya i7 Project. Nah, jadi si Bipro 5 ini sudah Alpha Edition ya, udah Alpha Edition dan sudah Mark 2S. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalkan kalian bagian Alpha ini apa atau Mark itu gimana, nah itu bisa kalian cek aja di Sony ataupun spesifikasi untuk di kamera Sony. Nah, ini nggak tahu nih dari brandnya nih, di sini cuman Brica, mungkin dia hasil dari collabnya sama si Sony mungkin. Oke. Nah, jadi langsung aja kita cek untuk aksesoris dan apa aja yang kita dapat dari pembelian ini. Oke. Nah,
Ini kita resinya aja sih, resi pembelian. Ini kita ada strapnya juga dapat. Sama-sama nih kita cek dulu. Yang ini kain lapnya untuk ngelap kaca CB Pro nya. Mikrofon. Ada banyak lagi nih. Oke, sudah habis. Semuanya udah kita keluarin ya. Ini kita tutup lagi. Oke, seperti ini. Nah, jadi buat sobat i7 Project ya, untuk alat ini kita belum pernah gunain. Dan kita juga nggak ngerti untuk spesifikasi yang ada di sini tuh, terus kayak misalkan ke fungsi-fungsi yang lainnya kita juga nggak ngerti juga. Teman-teman nanti ada yang ngerti tentang alat ini ataupun buat tambahan ya, kalian ini nanti buat sharingnya ke kita juga. Nanti bisa aja langsung buat sobat-sobat semuanya japri di ini aja di komen. Nah gitu. Jadi untuk misalkan ada nanti barang-barang yang di sini kegunaannya kita nggak ngerti, buat sobat-sobat yang sudah ngerti ataupun kalian sudah punya juga action cam yang dari B-Pro ini, ataupun kalian bisa lebih tahu tentang penggunaannya, nanti kalian bisa langsung aja di kolom komentar. Oke, langsung aja kita skuy. Sebelum kita skuy, kalian cek dulu nih, kalian sudah subscribe kah atau belum? Kalau sudah subscribe, thank you banget. Buat yang belum subscribe, langsung aja kalian subscribe sekarang ya bosku, karena kita biar semakin semangat dan video ini langsung aja kita gas. Nah, jadi di sini kita dapatnya tuh di setiap pembelian ataupun per transaksi dari action cam dari CB Pro ini, kita dapat unitnya tuh seperti ini. Nah, tadi buat teman-teman kan sudah lihat dari mulai B-Pro nya sudah kita tunjukin sampai ke aksesoris yang kita dapat di pembelian action cam ini. Nah, jadi untuk kegunaannya kayak kita bilang di awal, kita memang kurang memahami ya tentang CB Pro ini karena kita baru pertama kali pakai. Nah, tujuannya kita sih nyediain alat ini yang mungkin nanti kita membuat tentang share education yang ataupun yang lain. Kita pengen juga nanti membuat satu kayak acara di podcast ataupun kayak kita buat acara gitu. Nah, jadi kita lebih real dan ada obrolan yang lebih asik tentang educationnya. Nah, jadi buat sobat-sobat semua, thank you banget ya buat yang sudah subscribe di channel kita tuh, dan kalian juga sudah menonton video di channel kita i7 Project, dan semoga kedepannya kita bisa lebih giat untuk membuat konten educationnya tuh. Jadi karena di saat ini kan kita masih persiapkan dulu lah konsep-konsepnya gimana nanti bakalan kita jadiin konten. Nah, di situ nanti buat sobat-sobat semuanya bisa langsung subscribe sekarang dan nyalain lonceng kalian, jadi kedepannya nanti kalian nggak ketinggalan tentang info-info ataupun update terbaru dari i7 Project. Oke, jadi buat sobat semuanya langsung aja kita review dari mulai action cam-nya yang ada di sini. Nah, buat sobat-sobat YouTube, ini untuk brandnya udah kita sebutin dari Brika, dan untuk seriesnya adanya B-Pro 5 Alpha Edition. Nah, ini dia. Jadi si B-Pro ini dibilang salah satu action cam ataupun kamera aksi yang biasa digunain untuk kalau kayak kita untuk buat video ataupun di tempat yang ekstrim, dari mulai dingin mau tempat air-air. Jadi ini memang benar-benar handal dan memang benar-benar tahan untuk digunain di tempat barbar banget. Nah, jadi kalau untuk di sini kita makainya dari B-Pro 5 yang Alpha Edition. Nah, dan dia setelah udah menjadi Alpha Edition dan dia sudah Mark 2S.
Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini. Untuk si B Pro ini juga dia sudah dual LCD. Nah, ini bagian depannya seperti ini. Dia sudah ada LCD kecil. Kalau kita nyalain tuh dia seperti ini. Oke, ini sudah nyala. Nah, di bagian dual LCD itu di sini dia, karena di sini bisa dicek untuk jam dan detik videonya. Di sini kita bisa cek, dan hasil videonya nanti bisa kita cek untuk di sini langsung seperti ini, seperti yang kalian lihat ya. Nah, ini dia. Dan untuk spesifikasi yang lainnya kita masih kurang ngerti juga ya, karena walaupun udah kita beli lebih kurang 3 bulan, cuman belum bisa kita gunain ataupun belum sesuai kebutuhannya kita untuk menggunakan alat ini. Oke, langsung aja kita cek satu persatu. Nah, ini ada satu alat juga. Ini namanya tripod mountain. Yang ini yang untuk sambungan ke tripod ataupun bisa kita jadiin alat tambahan. Misalkan kita mau pasang kamera DSLR ataupun mirrorless ataupun kamera-kamera yang lain deh, kamera digital lainnya bisa dipasangin. Nah, jadi untuk spot ataupun tempatnya itu dicek dulu, terutama kalau misalkan untuk di tempat yang ekstrim ataupun kalian punya tempat outdoor yang lebih shootnya bagus banget. Nah, ini bisa membantu banget kalau misalkan kita pakai kamera ataupun micropod. Karena untuk si alat ini memang benar-benar membantu dan untuk melengkapi kekurangan alat-alat yang kita butuhkan. Nah, contoh kalau misalkan kayak kita kan membuat konten, misalkan kita di dalam hutan terus lupa membawa tongsis ataupun tripod. Nah, ini membantu banget karena yang ini dia jenisnya pakai strap kayak gini. Jadi kalau untuk ukuran yang pakai strap kayak gini, itu dia memang benar-benar serbaguna dan bisa difungsiin kemana aja, tergantung kita mengaplikasikannya seperti apa dan sekreatif apa kita untuk mengkreasikan barang tersebut. Nah, jadi buat sobat i7 project ya, kalau misalkan kalian punya alat kayak gini tuh, ini bisa kalian pasangin misalkan di pohon bunga kalian ataupun kalian lagi pengen buat konten yang lain gitu kan ya. Nah, itulah kegunaannya ini, jadi bisa digunakan kayu untuk menjadi tripod ataupun menjadi penyanggah alat tersebut. Nah, tapi paling gampang kalau misalkan kita reading lagi reading ataupun kita lagi buat konten kayak misalkan kita tuh lagi di sawah ataupun apa. Nah, ini bisa membantu banget karena ini dia memang diciptain ada ukurannya masing-masing seperti ini. Nah, talinya aja pendek banget, jadi kalau misalkan bisa dipakai dia hanya untuk ngikat doang kayak gini. Nah, jadi ini memang salah satu alat yang memang benar-benar penting untuk di kita juga, terutama apalagi kayak kita kan masuk tentang traveling ataupun konten vlog. Misalkan kita lagi habis baterai si B Pro ataupun kita punya kamera, bisa kita pakaiin ini yang untuk dipasang ke bawah kamera DSLR kalian. Oke, langsung aja kita next. Sebentar, dan karena memang alat-alat di sini tuh kalau misalkan kita pakai ya kita balikin ke tempat-tempat semula, kita bersihin kalau misalkan kotor kayak gitu sih. Nah, jadi untuk di sini
kita juga dapat yang alat-alat tambahan lain seperti quick release-nya kita dapat, sama pivot arm juga kita dapat, dan itu juga yang benar-benar membantu banget ya nanti di saat kita membutuhkan itu. Nah di sini yang untuk jenis tripod mountingnya kita dapat satu. Nah kita dapat dua nih di sini. Kita dapat dua. Terus di sini ada yang untuk tambahan kalau misalkan kita mau pakai tripod yang lebih tinggi, ini untuk penguncian alatnya ataupun tempat penguncian alatnya. Ini dia. Nah, sobat-sobat yang di rumah ya, kalau misalkan kalian buat konten, diutamakan keamanan ataupun keselamatan, terutama kayak di konten vlog, kalian berhati-hati, apalagi di jalan raya. Banyak hal-hal yang nggak diinginkan tetap harus dijaga, terutama lagi misalkan untuk alat yang kalian pakai memang harus benar-benar kalian safety dan harus kalian berhati-hati. Dari yang alat ini tadi, ini kalau sobat mau tahu namanya, ini namanya pivot, yang pivot arm, ini dianya. Nah jadi ini bisa digunakan untuk menyambung ataupun salah satu barang yang membantu banget di produknya CB Pro. Nah karena di setiap pembeliannya itu, setiap di bagian siku ataupun kita mau pakai si action cam ini memang benar-benar keren dan menurutku benar-benar masih membantu banget. Langsung aja kita cobain dulu. Misalkan seperti ini. Lalu lepas lagi bautnya, bentar kita masukin dulu. Kita masukin balik. Nah, kita tusuk ke sini. Nah dia posisinya seperti ini. Nah jadi kalau misalkan untuk di posisi yang seperti ini tuh bisa digunakan tambahan aksesoris lain. Contohnya kita mau pasang yang jenis apa, ini tinggal kita pasang di sini. Nah seperti itu. Terus kalau misalkan nggak sesuai bisa diganti lagi ataupun dipaskan ke alat yang lain. Seperti itu ya buat sobat-sobat semua. Karena di sini kita akan sharing-sharing bareng. Ini tadi untuk alatnya sudah kita lihat sama-sama. Kita cabut lagi. Ini deh buat sobat-sobat, kalau misalkan kalian membawa kunci ataupun membawa alat sepele banget, nah itu langsung aja kalian infoin ke tuan rumahnya. Oke. Nah untuk yang jenis ini juga, ini ada kegunaannya juga masing-masing. Nah contohnya seperti apa, keren apa sih kalau misalkan kita custom ulang. Nah oke, jadi buat sobat-sobat semua langsung aja kita review sekarang. Nah ini dia, ini kita udah sediain mini pod ataupun mini tripod. Nah buat sobat-sobat ini pasti tahu ya, buat harganya dari mulai 7.000 sampai 15, dan untuk yang mahal-mahal ada, cuman beda lagi series dan jenis-jenisnya gitu. Nah jadi kalau misalkan kita untuk menggunakan CB Pro itu tadi, kita cuman megang yang ini aja, ini bisa kita pasangin CB Pro nya di sini nih, kita pasangin. Oke. Nah terus ini barulah kita pasang di sini. Seperti ini. Kita coba buka dulu. Oke, ini kita pasang.
pasangin lagi. Seperti apa hasilnya ya. Nah, hasilnya seperti ini. Cuman agak lucu karena si action camnya itu lebih gede dibanding tripod, dan sedangkan si tripodnya juga pendek. Nah, jadi agak kurang bisa pas banget. Tapi kalau untuk keamanan ya buat sahabat-sahabat, balik lagi, kalau misalkan kita memakai alat ataupun alat yang kita gunain, diutamain yaitu tadi keamanan alat, kenyamanan alat. Nah, jadi kalau misalkan kita misalkan kayak kita nih ngebuat konten, kalau kita nggak ngejaga untuk safety-nya, ntar tiba-tiba barang kita jatuh, yang ada alat yang kita gunain itu bisa rusak ya kan. Nah, oke, langsung aja kita lanjut lagi untuk alat yang lainnya. Nah, untuk alat yang lainnya di sini sudah sobat-sobat lihat juga ya. Ini dia, kita lepasin dulu lagi. Ini kita lepasin. Letakkan di sini. Nah, ini ada lagi. Ini namanya quick release. Nah, ini namanya buat sahabat-sahabat semuanya quick release. Nah, ini bisa digunain untuk kalau misalkan kita buat sambungan di tripod, ataupun kalian punya khusus tempat yang bisa untuk masangin ke sini. Nah, cuman ini bisa serbaguna dan kembali lagi ke kitanya aja. Oke, ini idenya, bisa kalian lihat. Ini kegunaan ataupun fungsinya bisa misalkan kita buat yang di helm motor deh. Nah, jadi setelah kita buat di helm motor, pasti kan ada alat yang bisa untuk menempelnya. Nah, itu bisa dipakai 3M ataupun yang lain, barulah ini dipasangin ke situ. Cuman kalau untuk di sekarang tuh dia sudah memang menyediakan tatakan, ataupun memang ada khusus alat yang memang diciptakan mereka untuk menjadi landasannya ataupun menjadi tempatnya dia di atas gitu. Nah, jadi kalau untuk yang alat ini agak-agak susah juga sih buat nyari-nyarinya. Jadi kalau misalkan kalian punya barang-barang kayak gini tuh agak dibilang agak sensi juga sih, karena kalau misalkan tuh bisa hilang satu nih kabelnya atau apanya, susah ntar ya. Kalau yang bener-bener kita bisa beli bahannya ketengan ya kan, nggak guys. Oke, yang ini kita simpanin dulu, nanti bakalan kita review untuk kegunaan dan cara menggunakan tambahan yang lain. Oke, kita letakin sini dulu. Nah, di sini tuh ada lagi baterainya. Nah, kalau untuk baterainya dia pakai ukuran AA. Ini. Dan untuk dari setiap pengecasannya tuh minimalnya dia langsung bisa ngecas 2 baterai. Nah, jadi memang benar-benar ini membantu banget ya buat kita. Dengan misalkan nanti kita buat konten, kalau baterainya kita sudah cas full kedua-duanya, pasti yang benar-benar aman banget ya kan. Ini dianya, kalian bisa lihat sendiri. Dan untuk si casannya juga dia bisa langsung sekali ngecas ataupun sekali ngoneksiin baterai itu langsung 2. Nah, ini dia untuk baterainya. Dan untuk sekali casnya bisa langsung 2 baterai. Nah, jadi kita nggak perlu lagi nunggu lama ya. Kalau misalkan kita di rest area, udah tinggal ini aja sih, tinggal colokin aja nih di cas, udah jadi baterai aman lagi.
ataupun bisa dibawain power bank karena ini bisa dicas ya. Terkecuali dengan alat yang nggak bisa dicas, wah itu baru pusing banget itu pasti dah. Oke, langsung aja kita lanjut lagi. Ini tadi untuk baterainya dianya udah kita sebutin ya, udah bisa langsung dicas sekali 2 baterai. Nah untuk satu baterai yang tadi udah kita hidupin untuk di kamera Bipro nya. Ini kita simpan lagi. Oke, ini kita masukin sini. Ini dia, dan ini untuk baterainya dimasukin ke dalam, balikin lagi ke tempatnya. Nah terus kita dapat juga untuk kabel USB ataupun kabel data yang bisa untuk kita ambil filenya untuk kita pindahin ke PC ataupun ke komputer kalian. Nah itu kita dapatnya 3. Terus dapat lagi yang untuk mikrofon. Nah, jadi dalam setiap pembelian ini tuh kita ya memang benar-benar nggak terlalu ini ya, kalau misalkan masih worth it lah, karena kalau misalkan kita beli sendiri nih pasti agak lumayan juga, dia minimal 15 ribuan sih ini untuk harga per bijinya. Untuk kita beli di basis dari Jawa mungkin itu. Kalau misalkan di daerah sini tuh palingan pengiriman JNE, JNT. Nah ini mikrofonnya, sama-sama kita lihat seperti ini. Dan mikrofonnya ini memang kecil, simple, dan keren banget sih. Ini nanti bisa kita pakai buat kita konten ataupun nanti kita buat diving ya, keren banget nih. Ataupun kita lagi mandi-mandi di kolam ataupun di laut, nanti buat traveling nanti, wow keren banget sih bawa alat kayak gini. Nah terus ini ada kain lapnya juga. Nah ini untuk kain lapnya seperti ini, sama kayak yang untuk kacamata yang biasa orang-orang pakai itu bisa dipakai. Ini yang itu juga kainnya seperti ini. Terus sama ada satu lagi, dianya beda, dia pakai adapter sendiri khusus karena dia lebih kecil seperti itu. Dan untuk strap yang ada di sini tuh kita dapat di setiap pembeliannya tuh dapat ada 4 jenis strap, dan itu masing-masing semuanya bisa di crack. Oke, ini dia. Dan ini bisa kita gunain kalau misalkan kita lagi dalam hutan ataupun keadaan gimana banget. Ini bisa kita pakai untuk menambah kehidupan kita ya dibilang, ataupun untuk menjadi alat si Bipro ini. Kalau misalnya kita lagi dalam hutan nih, ini bisa kita sambungin pakai ini. Ada talinya khusus yang untuk bisa kita ikatin. Kalau misalkan nih kita lagi di dalam hutan ataupun gimana gitu kan, nah kita nyambungnya pakai ini. Ataupun kita nggak ada membawa itu apa namanya, tripod. Nah tripod misalkan tinggal, nah jadi kan kita gunain kayu ataupun apa, nah itu bisa untuk ngikatnya kita bisa gunain yang ini, strap ini tadi. Oke, kalian bisa lihat di sini kita dapatnya ada 1, 2, 3 ada 4. Oke. Nah dan uniknya lagi tuh untuk si Bipro ini memang bener-bener didesain sama dia gokil sih. Sedangkan untuk di tali ini aja ataupun strap ini aja dibikin sama mereka tuh sesimpel mungkin, dan memang bener-bener menjadi satu barang yang serbaguna banget. Jadi bisa digunain buat apa aja. Nah contohnya seperti ini. Kalau ini kan talinya satu nih kayak gini. Nah ini penyambungannya mereka memang buat yang simple banget. Ini tinggal masukin ke sini aja.
Nah setelah udah dimasukin, ini tinggal dikunci lagi aja. Udah. Nah kalau misalkan ini kurang panjang, bisa dipasangin lagi, ditambahin dengan yang satu, bisa ditambahin dengan satu lagi. Contohnya ini kita pasangin lagi. Oke. Nah jadi kalau misalkan kayunya gede, ini bisa kita buat jadiin tambahan. Nah seperti ini. Jadi posisinya tetap aman dan memang benar-benar dibilang safety ya mereka nyediainnya. Nah jadi ini salah satu yang bisa dibilang kayak serbaguna banget, karena dari alat-alat itu memang ini nanti semana tahu lagi masuk hutan kan memang benar-benar dibutuhin banget ini. Oke, kita simpan lagi. Kita masukin aja lagi. Kita masukin ke sini. Strapnya tadi ini juga kita balikin dulu ya ke tempat-tempatnya. Seperti ini. Kita letakin lagi. Nah dan yang ini yang untuk jenis cracknya itu ada dua, cuman nggak terlalu ini banget lah ya, kita iniin yang terpenting dan yang terbaik aja ya guys. Nah jadi makanya buat sobat yang lagi nonton sekarang, kalau kalian belum subscribe, cek aja dulu. Nah misalkan kayak kalian belum subscribe, langsung aja kalian cek dulu. Kalau belum subscribe, langsung kalian subscribe. Kalau sudah subscribe, thank you banget. Oke, kita lanjut lagi untuk yang ini. Ini kalau buat sobat-sobat mungkin ada yang tahu, ini namanya basemontnya, dan ini juga salah satu yang bermanfaat juga buat alat-alat yang kayak untuk sambungan ke tripod ataupun ke kamera actionnya. Nah ini paling lumayan juga sih ya, untuk harganya juga nggak terlalu sih, cuman untuk nyarinya aja mungkin agak sulit. Nah ini salah satu alat yang dari CB Pro ini, sama kayak yang tadi, bisa kita aplikasiin ke alat apa aja dan kemana aja. Nah misalkan nih kalau kita nggak ada tripod ataupun apa, ya udah nggak apa-apa, balik lagi nih kita sambungin si Bipro nya. Nah seperti ini. Kalau misalkan udah posisi seperti ini, barulah kita ambil yang untuk koneksi ke tripodnya tadi, langsung yang dari sini gitu dehnya. Sama ada juga lagi tambahan nih, kalau misalkan ini udah habis, dia udah nyediain 3M. Jadi benar-benar gokil ya. Ini saya nggak paham, kita simpan aja dulu. Nah ini dianya, kalian bisa lihat. Kita pindah lagi. Depan belakang itu dianya posisinya sama aja. Langsung kita cobain untuk masangin yang ininya. Ini langsung kita pasangin. Dari sini. Nah seperti ini. Ini sudah kita pasangin ke sini. Nah baru nanti si action camnya kita pasang di atas seperti ini. Nah gitu guys. Jadi semuanya alat-alat yang dari CB Pro itu ternyata ada banyak guna-guna yang bisa kita manfaatin ya. Tapi nggak tahu nih, nanti kita bakalan cari tahu juga yang bisa untuk di custom ke handphone. Dan nanti bakalan kita buat-buat juga sih, kita ulik dulu nih alatnya gimana-gimana, bisa nggak sih kita
share ke foto-foto ataupun caranya. Oke, ini dianya. Kita lepas aja dulu. Oke. Nah, dan kita tadi dapat yang untuk si ininya, tatakan ini nih. Ini dapatnya 2. Dan nanti bisa diganti-ganti gitu, bisa gantian lah ya. Kita simpan lagi. Ini kabelnya juga. Nah, ini ada skeleton yang untuk casing. Seperti ini. Nah, ini dia. Nah, kalau yang satunya itu namanya, yang ini oven back casing. Itu yang bisa nanti digantiin untuk casing yang di belakang sini nih. Nah, itu kalau misalkan kita nanti mau di tempat yang nggak nyemplung-nyemplung ke air ya, buat sobat-sobat semuanya. Nah, kalau misalkan kita masuk ke dalam air, nah pastilah kita pakai yang waterproofnya. Oke. Nah, dan ini untuk jenisnya seperti ini. Kita buka, kita keluarin. Nah, kalau misalkan kayak kita mau pasangin ini ke apa namanya, ke skeleton casingnya, itu bisa langsung aja dari depan seperti ini. Nah, cuman yang harus diposisiin di belakang sini tuh posisinya tetap sama, tetap layar. Nah, adanya nggak bisa tetap layar. Kebalik guys. Nah, inilah contohnya kalau misalkan kita pasang. Nah, jadi posisinya tuh seperti ini. Dan untuk yang ini tadi memang ada juga yang khusus untuk sambungannya. Nah, itu sambungannya tuh kita pakainya yang ini khusus. Nah, jadi yang ini kita pasangnya dari atas sebelah sini. Dari atas sebelah sini. Nih, kalian ingat. Dari sebelah sini ataupun dari atas sini juga bisa. Nah, kalau misalkan kalian dari sini, ini dimasukin ke dalam gini, sambil disorong dari belakang. Nah, seperti ini. Tuh. Nah, keren banget. Dari sini juga bisa juga kalian pakai. Nah, jadi seperti ini. Terus untuk yang di atas ini salah satu alat yang untuk menjepitnya. Nah, mungkin si tali tadi bisa juga kita manfaatin untuk di sini. Karena kan buat sobat semuanya sudah lihat nih, posisi strapnya ataupun talinya itu bisa dimanfaatin banget untuk kita pasangin ke sini. Jadi dia kalau untuk yang ini, misalkan untuk yang tali ataupun mau kita gantungin di tempel ataupun gimana, jadi pakainya yang ini bisa dibuka. Ini dia, jadi dia bisa dibuka-buka gitu tuh. Oke, ini jadi kita lepas lagi. Ingat yang lepasnya yang bagian panjangnya tadi ditekan lagi ke dalam. Nah, jadi kita aman. Ini tadi kita simpan ke dalam sini aja. Nah, ternyata untuk di aplikasi ini berpengaruh kalau kita untuk kreatif ataupun kita harus bisa mengkreasikan alat-alat ini tadi. Seperti itu ya sobat semuanya.
Nah, terus kalau untuk yang kebutuhan yang lain itu kalau misalkan kita udah ngerti, sudah paham, nanti bakalan pasti bisa untuk kita custom ya. Nah, pasti bisa. Dan ini ada stikernya juga. Ini stikernya. Ini Bipro nya kita lepas dulu. Oke. Nah, sedangkan si Bipro ini tadi kalau misalkan adanya pakai ini waterproof, kita nggak bisa gunain ataupun kita nggak bisa masukin CD ini, si Bipro ini ke dalamnya situ. Jadi nggak bisa banget karena adanya memang sudah untuk satu Bipro ini hanya satu kegunaan dan hanya bisa dipakai satu alat itu aja. Kalau kemungkinan sama satu lagi alat yang ini di custom juga bisa, dan bisa juga kita tambahkan alat-alat yang sudah ada di sini seperti ini Bipro nya. Nah, seperti yang kalian lihat sekarang nih, sebanyak ini alat-alat untuk nyimpan baliknya. Oke, ini. Nah, ini untuk yang skeleton yang untuk casingnya, dia seperti ini. Benar-benar simple ya, kebuka banget, minimalis banget. Jadi nggak terlalu kelihatan juga sih ya. Untuk hasilnya sih memang keren banget. Nah, inilah pokoknya ya, sama yang di belakang ini tadi, open back casing. Ini bisa dipasangin di bagian belakang, apa namanya, di belakang kalian, di belakang, untuk menjadi tutupnya ini. Nah, ini kan memang ada tutupnya khusus, jadi tutupnya tuh bisa diganti. Ini dia. Oke, kalian lihat. Jadi kita balikin lagi ke tempat semulanya. Seperti ini. Nah, nanti di sini kalau misalnya kita buka, di sini tempat posisinya. Kalau kemarin itu kan kita ada satu lagi, bisa nanti kita custom juga sama alat-alat yang tambahan lain bisa kita gunain. Terus buat untuk di handphone juga banyak banget yang bisa kita sharingin, dan itu juga salah satu apa dibilang, kita tuh memang harus kreatif juga untuk nentuin barang-barangnya kita itu tadi, masangin barang-barang kita, ataupun kita harus kreatif lah ya, seperti itu. Nah, terus untuk ngelap lensanya nih buat sobat-sobat i7 Project, untuk lensa yang di dalam itu diutamain ya, kalau misalkan kalian mau bersihin ataupun kalian mau ngelapnya itu gunakan kain yang khusus. Nah, jadi untuk kain ini tadi tuh memang disengaja dibikin ataupun sengaja diciptain memang untuk tujuannya mengelap kaca. Mengelap kaca dari mulai kayak banyak orang yang pakai itu untuk kacamata. Nah, untuk kaca lensa seperti itu. Jadi itu memang harus benar-benar dijaga banget. Oke. Nah, ini selanjutnya kita bakalan ngelihat dari kotaknya untuk space ataupun spesifikasi kegunaan si action cam dari Bipro 5 Alpha Edition Mark II ini. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke sana ke nge-reviewnya, jadi buat yang belum subscribe, sekarang langsung aja kalian subscribe.
Buat yang baru bergabung, salam kenal dan salam sukses. Ini kita balikin lagi. Oke, kita balikin lagi satu persatu ke dalam kotaknya. Nah, jadi untuk kotaknya seperti ini. Kotaknya juga gokil sih, keren banget. Apa nanti aja kita masukin, kita setelah ngobrol-ngobrolin dulu baru ya kita masukin ya, nanti aja deh kalau gitu. Oke, ini untuk barang ataupun aksesoris. Dan untuk harganya sendiri buat sobat-sobat YouTube nanya, ini harganya di 1.290.000. Nih kalian bisa lihat sendiri. Dan kita dapat stiker yang seperti ini. Ini kelengkapannya. Kita simpanin dulu guys, takutnya nanti berserakan ke sana sini yang ada berhilangan alat kita nanti. Nah, terus untuk yang selanjutnya, nah di setiap pembeliannya itu kita dapat ini dia. Kita dapat tongsis ataupun ini namanya dibilang monopod. Nah, untuk panjang mini monopod ini 100 cm ataupun dengan 1 meteran gitu. Seperti ini alatnya. Dan kalau misalkan kita mau makai ataupun mau kita gunain, ini nggak kayak biasa di main tarik, ini diputar dikit. Seret, baru tarik. Nah, seperti ini. Jadi ini memang benar-benar lumayan panjang ya. Cuman dia walaupun panjang ini agak kecil. Ini. Nah, seperti ini panjangnya. Kalau ditarik ini segini. Dan untuk ngelok ataupun nguncinya ini nggak bisa cuma ditarik aja, pasti dia turun. Nah, makanya ditarik di sini, ini langsung dikunci lagi. Nah, jadi dia main putar gini, bisa diputar-putar seperti ini. Nah, ini untuk buka, untuk nutup kencengin lagi, tarik lagi, putar lagi, gitu aja. Nah, seperti ini. Dan yang untuk ini kegunaannya, kalau misalnya si Bipro nya bisa kita pasang di sini. Nah, baru udah jadi keren banget hasilnya nanti. Oke, untuk ininya mana tadi kita simpan, sebentar kita cari dulu. Kita ambil aja nih satu. Nah, yang ini. Nah, kalau kita pasangin dia seperti ini jadinya. Nah, jadi buat sobat i7 Project, buat yang baru gabung langsung aja deh kalian subscribe. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita pasangin, nah keren banget dan memang benar-benar simple. Nah, seperti itu. Oke, buat sobat sudah lihat, kita lanjut lagi kegunaan lainnya juga. Dan yang apa aja lagi yang kita dapetin, langsung kita letak di sini aja. Nah, kita dapat memang khusus ada tas untuk nyimpanin si Bipro. Nah, untuk bahannya bagus banget, tapi ini bukan kulit ataupun kayak sintetis gitu, bukan. Ini dari kanvas ataupun benang. Ini dianya di dalam seperti ini. Yang untuk busa di sininya nih, kemarin nggak tahu lupa saya buka
entah ketiup angin karena memang nggak ketemu sama sekali. Jadi nyariin kemana ya itu udah nggak ada lagi. Untuk tasnya sih memang gokil, lucu banget, imut banget ya, tambah lagi warna hitam yang formal banget kayak gini, klasik banget. Nah, jadi itu dari pemberian si setiap pembelian dari si B Pro kita dapatnya itu gitu guys. Oke, ini kelengkapannya bisa kalian lihat sendiri ya. Nah selain itu juga si B Pro ini untuk spesifikasinya 16 megapiksel Sony Exmor R yang image sensor. Nah jadi memang benar-benar sudah gokil banget, dia udah ngikutin spesinya si kamera Sony. Makanya disebut tadi kan 16 megapiksel Sony Exmor R yang image sensor. Nah jadi kalau misalkan kita untuk di fotonya tuh udah memang pasti kayak kamera Sony ya, pasti gokil banget nih dari satu alat ini tadi. Terus dia sudah Mark 3 juga. Terus untuk di videonya dianya sudah MP4, sudah MP4 S264 per 30 Mbps, 27 sampai 140p sampai 720. Seperti itu. Terus untuk fotonya JPEG yang JPEG format dianya 16 megapiksel sampai 12, 8 sampai 51 M. Nah itu dianya untuk foto. Nah terus untuk bukaan si lensanya dia ini sudah fixed focus f2,8. Terus untuk lebarnya 3 mm. Nah terus dia juga sudah wide. Nah jadi kalau untuk wide itu udah lumayan ya guys ya, kayak lensa wide di kamera tuh kan 24 mm. Nah cuman kalau ini dia sudah wide tapi 3 mm bukakannya sini, jadi kecil banget untuk di lensa. Tapi untuk tangkapannya dia memang tahan jauh sini. Untuk screennya tadi udah kita bilang dia dual LCD depan dan belakang. Oke, bisa kalian sedikit lihat. Nah, yang untuk ininya adanya penyimpanannya pakai USB, udah pakai kartu memori. Nah untuk connectionnya itu dia bisa ini dikontrol pakai handphone. Nah misalkan buat sobat-sobat ada beli alat ini langsung itu bisa di download di FPV Store ataupun di Google Play kalian, ataupun di Google Play kalian. Di situ bisa langsung kalian download aja B Pro 5. Nah, di situ nanti bakalan keluar. Nah, jadi setelah kalian download, kalian koneksiin melalui WiFi aplikasinya itu ke action cam-nya ini tadi. Nah, dia seperti itu. Terus untuk range up-nya dia sampai 25 meter. Nah jadi agak lumayan ya kalau misalkan kita kontrol pakai handphone sampai jaraknya 25 meter tuh, bagus banget. Terus untuk di baterainya, untuk di baterai dia 1000 mAh. Terus untuk baterainya dia sudah masuk di jenis Lion battery. Nah jadi banyak juga sih ya perusahaan handphone juga banyak banget sih ngambil dari situ, gokil, parah banget.
Untuk dimensinya ini cuman 64 dikali 4, terus dikali 12. Oke. Dan untuk beratnya ini cukup enteng banget ya, cuman 65 gram. 65 gram itu menurut kalian seperti apa beratnya? Memang benar-benar enteng banget, nggak ada berat-beratnya kalau menurutku. Nah terus untuk tekanan waterproofnya kurang lebih di 40 meter. Nah jadi untuk ini adanya bisa ketahanan di 40 meter, dan benar-benar lumayan tahan juga sih ya kalau 40 meter. Terbalik juga tuh, bisa kita yang nyilam misalkan di 40 meter. Berarti untuk tekanan airnya adanya. Tekanan air di laut misalkan di kedalaman sekian itu kan ada beda-beda. Terus untuk selanjutnya, untuk exposure-nya adanya tadi sudah. Terus untuk loop record-nya adanya ini bisa dimatiin dari mulai 2 menit, 3 menit sampai 5 menit. Itu untuk durasi nge-recordnya bisa kita setting ulang nanti. Jadi bisa ditentuin untuk nge-recordnya itu berapa lama waktu-waktu yang bahkan secara otomatis. Walaupun dianya nanti mati, ke stop nih videonya kita, itu udah langsung secara otomatis langsung nge-record lagi secara otomatis. Bukan kayak handphone kan, kita nge-record, kita stop. Nah terus kalau kita misalkan mau nge-record, udah di-record lagi, direkam lagi. Kalau dianya enggak, memang benar-benar gokil. Nah terus untuk videonya kita ini udah nggak ada lagi yang kayaknya yang untuk kita mau sampaikan. Oh palingan ini deh, aduh. Nah yang tadi kalau misalkan kita mau sambungin ke alat-alat lain itu bisa kan, tadi yang kayak kita bilang, misalkan mau disambungin ke alat lain itu bisa. Terus buat sobat-sobat juga, kalau misalkan kalian mau pakai tripod yang kayak kemarin yang seperti ini, di sini juga bisa dipasangin. Cara-cara tadi udah kita liatin juga ya kan, bisa nanti dipasangin alatnya yang ini, yang tripod mountingnya itu bisa kalian pasangin nanti. Nah itu nanti bisa dipasang sini untuk posisi mendapatkan yang ininya. Nah itu hanya ada di situ aja, jadi bisa dipasangin di sini. Terus nanti bakalan kita cari lagi barang ataupun alat-alat yang bisa membantu kita ya sobat-sobat semua. Untuk kalau bisa sih nggak usah mahal-mahal ya alat yang bakalan kita cari nanti untuk kedepannya. Oke, jadi video kita cukup sampai di sini. Buat sobat i7 Project, thank you banget kalian sudah nonton video ini bahkan sampai habis. Terus kalian bantu like juga, kalian subscribe juga. Memang thank you, memang benar-benar terima kasih banyak banget buat sobat yang ada di rumah semua. Nah jadi ini jadi penutupan di video kita. Jadi semoga sobat-sobat yang masih pemula juga sama kayak kita ya, semangat terus buat konten. Dan semoga ya channel kita bareng-bareng lah bisa untuk lebih berkembang lagi. Oke, jadi semuanya cukup sampai di sini dulu videonya i7 Project. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya dan see you next video di i7 Project.